Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan hari ini bre, akhirnya setelah 5 bulan bre ya, 5 bulan, kurang lebih 5 bulan atau mungkin jalan 6 bulan ya, menunggu ya, game Dinosaurus Part 4 dari Topi Sihir Animation akhirnya dirilis juga bre ya. Ini emang udah tunggu-tunggu banget ya, memang udah lama banget ya, hampir sekitar kalau nggak salah 5-6 bulan gitu loh bre, lama banget ya. Dan memang ya lama jelas karena editingnya juga karena sulit dan butuh waktu ya bre ya. Sementara juga mereka harus menjaga kondisi para adminnya ya biar tetap prima tentunya bre ya. Oke bre, daripada penasaran gimana kelanjutannya game Dinosaurus Part 4 nya, langsung aja kita ke channel Topi Sihir Animation. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Topi Sihir Animation ya. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu ya. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Semoga channel ini tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama ya bre, amin. Oke bre ya, gimana kelanjutannya, udah gak sabar, langsung aja kita play. Video ini tuh part 4 dari 3 video ini. Dan biar ngerti ceritanya, gua sangat amat menyarankan kalian nonton dulu 3 video sebelumnya. Tapi intinya banget tuh, ini adalah video animasi dari pengalaman gua sama 2 temen gua yang namanya Andes sama John main game yang namanya Ark Survival Evolved. Yang mana ini tuh game survival mirip kayak Minecraft, cuman bedanya kita bisa ngejinakin dinosaurus sama monster yang ada di game ini biar jadi temen kita. Dan di sana kita bertiga bikin clan yang namanya XXX Tentacle. Terus karena Ark itu game online, kita juga berperang sama clan lain yang namanya Pokemon. Dan di video ini gue mau ngebahas tentang part 4 dari cerita itu. Iya, kalau nggak salah kemarin pimpinan dari musuh Pokemon waktu itu kayak di bulan purnama ya. Lagi tinggi-tingginya di langit. Di dalam hutan rawa, salah satu biome paling berbahaya di Ark. Dinosaurus predator ganas yang biasanya jadiin tempat ini rumah udah lelap tidur, terbius oleh sunyinya malam hari. Tapi nggak lama, temen kita dari The Council bawa golem giga dan banyak banget pasukan mereka ke sini. Lokasi ini tuh di dalam wilayah Pokemon dan mereka di sini lagi nyerang markas Pokemon di bagian utara rawa. Dan karena mereka udah ngebantuin kita ngalahin Pokemon di perang Redwood kemarin, yang mana ini tuh ngelemahin militernya Pokemon banget. Kita jadinya juga ada di sini buat bantuin mereka ngambil ulang wilayah mereka. Dan kenapa malah nyerang base ini? Soalnya ini bukan markas utamanya Pokemon, tapi ini termasuk salah satu base yang paling penting. Soalnya menurut mata-mata kita, markas ini tuh yang dipakai mereka buat farming dan ngumpulin material karena lokasinya deket dari tambang dan spawn barang-barang langka. Dan Pokemon tuh make base ini buat nge-supply markas-markas mereka yang ada di utara. Dan satu hal lagi yang super penting, itu karena biasanya base ini tuh defense-nya kuat banget, hampir setara sama markas utama mereka. Cuman karena akhir-akhir ini Pokemon tuh lagi sibuk banget perang di pulau lain, banyak senjata, amunisi yang dinosaurus mereka yang harus ditransfer keluar dari Valguero. Jadi bener-bener pertahanannya tuh cuma difokusin di sekitar base utama mereka aja. Dan ini tuh terima kasih luar biasa sama mata-mata kita yang bisa nyariin kita kesempatan emas kayak gini. Gak lama abis kita mulai serangan kaget kita, Pokemon langsung keluarin pertahanan mereka. Banyak golem dan giga dari utara sampai selatan. Dan di sini nih kelihatan banget keterbatasan mereka yang tadi. Karena mereka kekurangan giga, mereka tuh jadi harus pakai dinosaurus yang lemah kayak T-Rex atau Spinosaurus buat ngebantuin pertahaninnya. Jadi dengan golem kita yang ngetengin peluru penembak otomatis mereka dan giga kita di belakang buat ngejagain, kita bisa ngebunuhin banyak banget dinosaurus yang nyerangin golemnya. Dan kita pun dengan gampang bisa nge-push base mereka. Tapi gak lama dari mata-mata kita dapat kabar buruk. Dari arah base utama mereka muncul banyak wyvern yang datang ke posisi kita. Dan ini tuh bahaya karena meskipun giga itu jauh banget lebih kuat daripada wyvern, karena wyvern itu binatang terbang ya, bisa nyerang dari jauh. Kalau ada banyaknya itu pasti bakal ngegangguin kita banget. Cuman gak masalah karena gua udah siapin rencana buat skenario kayak gini.
Oke, apa nih beberapa hari rencananya? yang lalu kita dan klan teman kita dari Redwood itu udah ngeteming Quetzalcoatlus. Dan Quetzal itu adalah binatang terbang terbesar di Ark. Darahnya tuh tebel dan bisa ngebawa banyak banget barang sama orang. Jadi di atasnya kita udah buatin base kecil dan kita pasangin turret raksasa. Soalnya meskipun Wyvern itu damage-nya lebih sakit daripada Quetzal dan lebih cepet juga geraknya, tapi lu mau tahu nggak apa yang lebih cepet daripada kepakan sayap naga sama lebih sakit daripada nafas sapi? Kaliber 50 mm. Cuman meskipun Quetzal ini bisa ngejagain beberapa giga kita dari banyak Wyvern, jelaslah satu Quetzal doang nggak bakal cukup buat pertahanin semua pasukan kita dari gerombolan Wyvern yang datang. Jadi gak lama si John dari atas Quetzalnya loncat jatuh ke rawanya dengan parasut di punggungnya dan cryopod di tangannya. Apa nih, Bre? Oh, kita pun keluarin Reaper kita juga. Soalnya meskipun Reaper itu juga binatang darat kayak Giga, tapi dia bisa nembakin acid speed, yang mana kalau kena hewan terbang itu bakal langsung ngejatuhin mereka. Dan dengan ini kita bisa ngelanjutin serangan kita tanpa harus khawatir dengan Wyvern mereka. Ngerasain kehancuran markas ini udah gak lama, kita dapat informasi lagi dari orang dalam kita. Mereka sekarang udah nyerah pertahanin dan mau fokus ngeevakuasin barang-barang penting dari base ini dan terbang kabur ke arah markas utama. Kita kejar mereka pakai Quetzal. Cuman sayangnya Wyvern itu terbangnya jauh lebih cepat, dan karena kali ini bukan mereka yang datang ke kita, ini kayaknya gak bakal kekejar sama sekali. Tapi untungnya abis menang di perang Redwood kemarin, kita dapat sedikit oleh-oleh yang kita pungut dari klan musuh kita Pokemon ini. Dengan mana karbonya Andes bisa gampang ngejar dan ngebekuin Wyvern mereka pakai laser es dia. Dan dengan ini kita pun bisa langsung deketin mereka pakai Quetzal dan bunuh mereka dengan gampang. Abis menembak otomatis mereka kehabisan peluru semua. Base mereka langsung diratain ke tanah sama teman-teman kita. Terus kita dapat banyak banget amunisi, blueprint, material, senjata, dan armor yang kuat banget dari mayat Wyvern mereka. Ini tuh jadi salah satu kemenangan terbesar kita perang lawan Pokemon. Dan dari puing-puing markas mereka, kita ngeliat ke atas langit. Ditutupin awan, dimandikan cahaya bulan. Markas utama mereka akhirnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sesuatu yang kayaknya beberapa minggu lalu tuh mustahil, sekarang berasa ada di jangkauan tangan kita. Habis selesai ambil ulang wilayah teman kita, akhirnya mata-mata kita bisa balik gabung ke The Council lagi. Dan karena nggak ada kabar dari Pokemon sama sekali, jadi ya kita balik ke markas masing-masing dan tidur buat hari itu. Besoknya kita online dan masih nggak ada balasan dari Pokemon. Rumor yang kita denger sih dari player lain di server kita, itu mereka lagi perang gede banget di Pulau Extinction. Cuman ya karena waktu itu kita nggak ada akses buat ke Pulau Extinction juga, jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ya damai kita juga nggak bertahan lama. Soalnya beberapa hari habis kita nyerang base mereka di Rawa, Arceus ketuanya Pokemon akhirnya balik ke Pulau Falguero. Dan dia bawa banyak banget anggota dan dinosaurus tempur kayak Giga sama Golem ke sini. Kita yakin ini tuh anggota sama dinosaurus dari pulau lain dikumpulin di sini, dan jelas banget kita langsung was-was. Kita tuh udah ekspektasi dia bakal nyerang balik base yang tadi baru aja kita ambil. Tapi anehnya Pokemon tuh kayak nggak ada niatan mau perang sama kita gitu. Malah mereka tuh kayak ngebuat banyak banget pertahanan baru di sekitar base utama mereka. Yang mana ini tuh agak ngebingungin kita, karena tanpa pertahanan tambahan ini base utama mereka itu udah kayak hampir gak bisa ditembus sama sekali. Soalnya base mereka mirip kayak kita tuh ada di atas tebing gitu, dan Golem yang biasanya dipakai buat ngetank peluru itu nggak bisa manjat. Dan kalau kita mau serang dari bagian barat, ini tuh bener-bener rapat dari ujung timur ke barat sama senjata pertahanan. Penuh sama menara turret, tembok besi, sama barikade duri. Cuman mungkin abis hilang base di Rawa kemarin, mereka tuh kayak agak ragu-ragu sama pertahanan mereka sendiri. Dan Arceus mungkin mau bener-bener mastiin base utama mereka tuh nggak bisa disentuh sama sekali. Yang mana ya mungkin ini masuk akal lah. Tapi beberapa hari abis Arceus balik ke Falguero, teman kita di Redwood, si Bob itu manggil kita semua buat ketemuan di base-nya. Jadi ya gua, Andes sama John jalan ke base mereka. Dan sedikit fun fact nih ya soal teman kita si Bob ini. Dia tuh ternyata sama temennya si Uncle Ben ini itu tuh orang Malaysia, dan kita tuh lumayan dekat sama mereka gara-gara ini. Soalnya ini kan server Ark itu server Australia ya, dan kita tuh bertiga satu-satunya orang Indonesia di sini. Dan si Bob dan temennya ini tuh yang paling deket sama kita karena mereka orang Malaysia, sedangkan sisa playernya tuh hampir semuanya orang Australia semua. Dan gue juga masih temenan sama mereka di Steam sampai sekarang, meskipun udah nggak pernah main bareng lagi. Jadi ya sampai di sana gue sapa mereka dan kita bertiga masuk ke dalam. Tapi apa? Hello.
Jadi ternyata si Bob itu ketemu sama temen deketnya si Leon, co-leadernya Pokemon di Pulau Genesis. Dan sekarang kita sebut aja nama dia Red. Soalnya ya gua jujur udah lupa namanya siapa. Terus si Red ini langsung ngomong ke Andes. Bro, chill. I'm just here to deliver news. We could even be friends soon, you know. Si Andes langsung turunin rifle dia. Dan dia langsung jalan ke depan si Red. Mereka natap-natapan dan saling kunci pandangan satu sama lain. Andes langsung tarik nafas yang dalam. Dan buat terakhir kalinya, dia natap gua sekali lagi. Pandangan dia balik ke Red. Dan dengan gagahnya Andes berkata, dia ngomong apa cowok? Gua nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya gue yang ngomong. Dan dia tuh di sini buat ngasih kita berita yang bener-bener bikin hampir semua orang di Pulau Falguero itu kaget. Soalnya ternyata dia, Leon, dan banyak banget anggota Pokemon lain itu udah keluar rame-rame dari klan Pokemon. Soalnya banyak petinggi klan Pokemon, terutama yang nguasain pulau lain, itu pada kesel banget sama Arceus. Soalnya dari kemarin tuh dia nyuruh mereka mindahin banyak banget material, senjata, amunisi, dinosaurus, sama anggota ke Falguero. Padahal mereka tuh juga pada punya musuh sendiri gitu di pulau masing-masing. Terus gara-gara itu mereka jadi banyak kalah perang dan harus kehilangan base atau wilayah mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, udah harus ngorbanin itu semua, si Arceus tuh masih kalah perang kemarin sama kita. Jadi rasanya kayak semua pengorbanan mereka tuh sia-sia gitu. Dan kesabaran mereka tuh pada habis beberapa hari setelah dia kalah sama kita perang di Redwood. Itu Pokemon ada kalah perang besar banget di pulau yang namanya Crystal Isle ke klan gede di pulau sana, sebut aja namanya The Brotherhood. Gue jujur aja udah lupa soalnya nama aslinya apa. Ini tuh klan gede, temennya di Council juga. Cuman kita nggak kenal sama sekali dengan mereka. Jadi ya abis itu Leon, yang mana dia sendiri tuh juga petinggi klan Pokemon yang ngurusin Pulau Extinction, itu langsung ngajakin para petinggi lain buat ngekudetain si Arceus ini, bikin klan baru dan misah dari Pokemon. Banyak dari mereka yang setuju, tapi nggak semua. Jadi dari kemarin Arceus sama Leon tuh di Pulau Extinction itu perang abis-abisan. Soalnya Leon pengen ngepush Arceus sama orang-orang yang masih loyal sama dia buat keluar dari Pulau Extinction. Cuman akhirnya karena kita berhasil ngambil base penting mereka di Falguero kemarin, dia ngerasa kayak dia harus ngalihin perhatian full buat ambil alih Falguero 100% dulu sebelum bisa ngurusin orang-orang yang ngehianatin dia. Dan disinilah Leon minta si Red kasih tawaran buat kita. Karena Arceus bakal fokus di Falguero dulu untuk sementara. Dia udah pindahin banyak banget pasukan sama dinosaurus dia kesini, seperti yang tadi udah kita lihat. Jadi daripada kita cuma nungguin Arceus nyerang terus siapin pertahanan, si Red dan Leon pengen kita nyerang markas utama Pokemon. Dan nanti secara bersamaan mereka bakal nge-push sisa-sisa pasukan Pokemon di Extinction. Nah, tapi gimana nih soal pertahanan base utamanya? Si Red sih bilang ya, di antara anggota Pokemon yang masih loyal sama Arceus itu ada orang mereka yang bisa ngebantuin kita dari dalam kalau misalkan kita mau nyerang. Tapi ya mereka cuman bakal ngebantuin kita kalau kita tuh mau nyerangnya barengan sama Leon yang mau nyerang di hari Sabtu juga. Yang mana ini tuh sekitar 4 hari dari sekarang. Dan abis dapat informasi ini, kita tuh langsung bingung parah. Bukan soal mikirin strategi nyerangnya atau gimana ya, lebih ke apa kita bisa percaya sama si Red dan Leon ini atau enggak. Jadi kita ujungnya manggil temen kita di Council sama klan-klan kecil lain di Redwood buat diskusiin rencana kita gimana. Di Council sih setuju ya kita kerja sama mereka. Soalnya sejauh ini informasi yang dikasih si Red tuh sebenarnya bener semua. Sedangkan klan-klan dari Redwood juga oke. Soalnya mereka ngerasa ini kesempatan terbaik buat ngejatuhin base utama Pokemon. Karena orang dalam mereka tuh cuma satu orang doang. Kita nggak mungkin bisa pakai dia buat langsung ngancurin semua base dari dalam ya, itu mustahil lah. Dan akhirnya rencana yang gue bikin ini itu tuh mirip sama pas kita nyerang laboratorium mereka. Cuman ini versi jauh lebih ekstrimnya aja. Terus si Red ini juga udah ngasih ke kita peta bagian dalam base-nya Pokemon ini tuh kayak gimana, yang mana ini tuh bakal ngebantuin kita banget pas di dalam nanti. Jadi ya setelah semuanya setuju sama rencana kita, ini kita langsung bikin persiapan buat hari Sabtu. Dan ada 3 hal penting yang mau gue kerjain. Yang pertama itu dinosaurus kecil. Soalnya dari informasi yang kita dapetin dari Red, di dalam base utamanya Pokemon itu isinya kayak lorong-lorong sempit gitu. Dan Giga atau Reaper tuh gak bakalan muat kalau misalkan masuk ke dalam situ. Jadi ya kita siapin Triceratops buat nge-tank, Telacoleo buat nge-damage, dan satu lagi itu Diodon. Ini tuh kayak babi purba gitu. Cuman dia punya skill nge-heal semua yang ada di sekitar dia. Terus kedua itu gue pengen bossing. Soalnya di Ark itu kan ada boss gitu ya, mirip kayak Minecraft sama Ender Dragon-nya. Dan kita ngelawan boss buat dapetin salah satu material paling penting di Ark, yaitu elemen. Ini tuh mungkin setara kayak Netherite ya kalau misalnya di Minecraft. Jadi ya ini tuh material endgame banget yang dipakai buat ngebikin peralatan, senjata, sama bangunan late game. Dan ketiga itu kita ngabisin sisa 2 harinya buat farming senjata, amunisi, sama bahan peledak. Dan salah satu senjata baru yang kita bikin itu namanya Tech Rifle.
Ini tuh salah satu Keren senjata banget tuh. terkuat di Ark dan bikinnya tuh pakai elemen yang tadi kita dapetin dari ngelawan bos. Dan senjata ini tuh kayak assault rifle, sniper dan bazooka digabungin jadi satu. Cuman karena Jadi elemen kita satu. cuma sedikit, Oh, kita jadinya gitu. cuma bikin satu doang. Dan kita kasih ke Andes pastinya. Soalnya gua ngerasa dia yang paling jago PvP di antara kita. Jadi ya dengan Dia 3 jadi hal itu korban. selesai semua, sekarang yang bisa kita lakuin itu adalah nunggu, berharap, dan istirahat. Oke, Di hari ada berita baik Sabtu atau yang berita buruk? kelam, matahari tenggelam dan bulan terbang di atas langit malam. Predator-predator Oke. raksasa tidur di Tidur. atas air hitam. Dan gak lama hujan deras pun turun menimpa bumi yang diam. Pas hujan. Anggota Pokemon masih sibuk banget bikin pertahanan-pertahanan baru di dekat base mereka. Mereka berhari-hari farming dan nge-building. Jadi ya, buat kerja keras mereka bakal kita kasih kejutan gratis. Wah, Wow. kalian dari Redwood langsung serang pertahanan-pertahanan baru ini pakai Golem dan Giga dari Oke. kita. Dan sesuai dengan rencana kita, Arceus gak pakai lama langsung kirim hampir semua pasukan Pokemon buat pertahanin bangunan-bangunan baru yang mereka bikin ini. Jadi ya, teman kita udah ngelakuin tugas mereka dan sekarang giliran kita. Quetzal kita terbang Oke. tinggi banget di langit. Gelapnya malam dan derasnya hujan bakal jadi samaran kita supaya gak gampang kelihatan. Di dalam base kecil di atas Quetzal tuh kita ngecek ulang semua peralatan kita. Bom udah siap, senjata dan armor cadangan udah lengkap, dan dinosaurus-dinosaurus kecil di cryopod juga udah mantep. Si Bob bakal ikut Oke, masuk ke udah dalam siap juga, dan dia senjatanya. sendiri juga udah bawa satu dinosaurus dari Pulau Genesis namanya Ferox. Gue nggak terlalu ngerti ya ini Ferox. monster apaan. Cuman ya dia kasih nama Feroxnya Timmy. Dan kita juga bawa Giga dan Reaper buat Timmy. jaga. Terus gue langsung kontak Red buat nyuruh orang dalam dia buat nyambut kita. Dan pas Uncle Ben yang naikin Quetzalnya udah konfirmasiin ke kita ketinggiannya udah pas dan lokasi kita udah dekat, rame-rame kita langsung terjun bebas. Dari atas kita ngeliat base Pokemon. Dan bangunan ini tuh jauh lebih gede dari yang kita bayangin. Pas Andes dengan scope snipernya udah nge-confirm ke kita kalau turret-turretnya udah pada mati, dan pintu bagian atas sudah dibukain sama orang dalamnya si Red, kita langsung buka parasut kita dan masuk ke dalam. Jadi ya kita bertiga pun akhirnya masuk ke dalam markas Pokemon dengan selamat. Rencana kita tuh sejauh ini berjalan dengan lancar. Wah, Wow. Apa Gua ini? nggak tahu kenapa, tapi orang dalamnya si Red ini tuh tiba-tiba nge-headshot si Bob pakai shotgun. Dan untung aja si Andes tuh refleksnya cepet, jadi dia bisa langsung kill sebelum dia bisa ngebunuh orang lain lagi. Dan gua langsung ngechat si Red, ini maksudnya apaan? Tapi dia nggak ngejawab chat gua sama sekali. Terus yang lebih parahnya lagi, orang dalamnya si Red ini tuh langsung ngechat global, teriak-teriak ada orang masuk dalam base. Jadi kita langsung ketahuan, teman kita langsung kabarin ada banyak anggota Pokemon yang mundur dan kemungkinan besar datang ke posisi kita, termasuk Arceus sendiri. Gak lama turret-turret bagian atas tuh langsung nyala semua. Kita udah terjebak di sini dan gak bisa lari kemana-mana. Kita masih Itu jauh banget kan, dari udah target aku kita dan bilang kita udah tadi. kehilangan satu orang. Gua bener-bener kaget tapi gak kaget juga sih dihianatin kayak gini. Cuman kita gak ada waktu buat marah. Soalnya kita bener-bener gak bisa mati di sini. Kita bawa barang penting banyak banget dan juga ada Reaper yang gua gak mau banget kehilangan. Jadi gua langsung ambil Oke. semua barangnya si Bob, dan di lantai juga ada Feroxnya si Bob, si Timmy, yang mana gua ngerasa nggak enak kalau misalnya ditinggalin di sini. Jadi ya gua taruh dia di Oke. pundak gua. Ada perubahan rencana sedikit tapi misi kita masih sama. Sabtu ini bakal jadi hari terakhir Arceus nampakin kaki di mereka, Pulau Bre. Falguero. Jadi ya kita Bisa langsung nggak? mulai gerak. Soalnya Bisa gue nggak? yakin banget gak lama ini tempat bakal dikerumunin sama anggota Pokemon. Syukurnya sih. Dan kita punya peta isi base Pokemon dari Dan si Red. disitu Cuman refleksnya abis cepet. apa yang terjadi gue nggak tahu ini bisa dipercaya atau enggak. Tapi ya daripada kita nggak ada arahan sama sekali sih. Kita punya 3 target di sini. Generator utama, kasur, sama vault room mereka. Jadi ya kita nggak mau buang-buang Oke. waktu lagi. Lantai 5 ini tuh isinya cuma industrial forge doang buat ngebakar metal. Jadi ya nggak ada hal penting juga yang bisa kita ambil. Dan karena ukuran lantainya ini tuh lumayan luas, jadi daripada kita nyari tangga buat turun, gue langsung suruh si John buat bolongin lantainya pakai cempak. Ngebom. Kita nggak langsung turun, soalnya takut ada penembak otomatis. Jadi ya kita lempar Triceratops ke bawah dan ternyata bener aja ada. Jadi ya abis turunnya fokus ke Triceratops, kita turun pelan-pelan terus keluarin Deodon buat nge-heal dan Tylacoleo buat berantem. Soalnya kita nggak bakal bisa pakai C4 lagi gitu, sampai turretnya kehabisan peluru. Tapi sialnya gak lama kita tuh langsung denger langkah kaki banyak orang di bawah. Bener-bener gua nggak nyangka mereka bakal datang secepat ini. Tapi nggak apa-apa. Setiap satu orang yang Arceus kirim buat ngurusin kita itu adalah satu orang yang hilang dari baris depan mereka. Dan gua gak mungkin bakal nyerang base terkuat dari klan Marah terkuat banget. di pulau ini tanpa rencana. Jadi gua suruh si John pegang Triceratops sama Deodonnya dan gua sama Andes langsung lari ke tangga. Di sana suara langkah kaki makin lama makin kencang, makin cepet. Gua sama Andes saling ngelihat satu sama lain.
pakai masker gas kita dan kita lempar granat racun ke dalam tangganya. Dua anggota Pokemon berhasil kita temparin di tanah dan langsung gua kill mereka pakai telok Leo. Di lantai 3 ini untungnya nggak ada penembak otomatis. Jadi gua langsung suruh si John turun juga. Gak ngasih kita istirahat, langsung anggota lain bermunculan dari lantai 2. Gua sama Andes langsung lempar granat racun lagi. Tapi mereka tuh bagus juga komunikasi antar anggotanya. Belajar dari dua orang yang tadi kita kill, orang-orang yang baru muncul itu langsung datang pakai masker gas. Dan akhirnya kita tuker-tukeran peluru sama mereka. Lantai 3 ini tuh kayaknya semacam gudang ya. Soalnya banyak banget storage box sama lorong-lorong di sini. Dan ini tuh kita pakai buat jadi cover kita. Jadi kita harus improve dari sini. Karena mereka udah pakai masker gas semua, gua sama Andes jadinya lempar granat asap aja ke arah tangga lantai 2-nya. Dan gua pengen tag rifle-nya Andes itu jadi sumber damage utama kita. Karena kan mereka pakai shotgun senjata jarak dekat. Sedangkan kita tuh udah tahu nih mereka pasti datangnya lewat tangga. Dan karena tag rifle-nya itu fire attack kencang dan pelurunya bisa meledak, jadi Andes gak harus akurat-akurat aman. Itu cukup buat bikin anggota Pokemon gak mau majuin kita. Cuman jelas ini gak bakal bisa bertahan lama-lama ya? Granat asap gua jumlahnya terbatas. Dan apalagi peluru tag rifle-nya Andes tuh butuh elemen buat jadi ammo. Jadi kali ini gue percayain si John buat ngebom lantai dan nyusup ke lantai 2. Soalnya menurut map kita di situ ada 2 target, yaitu generator utama dan bed mereka. Dari atas lantai 2 itu si John langsung kabarin kita. Dia ngelihat banyak banget bed buat ngerespon. Cuman dia nggak bisa langsung hancurin soalnya di bawah tuh ada banyak orang. Tapi dia nggak tahu generatornya ada di mana. Dan di sini gue mulai panik karena gue mulai kehabisan granat asap dan teman kita yang di luar ngabarin kalau ada banyak wyvern yang terbang ke arah bagian atas base-nya. Yang berarti kita bakal dimajuin dari atas dan bawah. Dan si John juga nggak bisa ngancurin bed mereka karena rame di bawah. Granat asap gue akhirnya habis dan peluru Andes makin dikit dan makin dikit. Wow. Gua gak nyangka banget mereka berani lempar granat di dalam base mereka sendiri. Dan ini tuh bikin chaos banget. Soalnya kita jadi harus lari supaya nggak mati. Gua sama Andes jadi kepisah di antara lorong-lorong di lantai 3. Kita cari tempat sembunyi di antara storage box di sini. Dan kalau ini belum cukup parah, orang-orang mereka yang datang dari atas akhirnya turun dari lubang yang tadi kita bikin. Dan salah satu dari mereka itu Arceus, ketua klan Pokemon. Dan karena kita tadi mencar, kita nggak ada waktu buat ke bawah dinosaurus kita. Terus karena kita tadi kena damage dari granat mereka, itu 3 dinosaurus kita langsung maju nyerang mereka. Tapi Arceus, dia salah satu dinosaurus tempur paling mengerikan ditutupin asap dari granat kita dengan cakar raksasanya. Therizinosaurus dia bisa ngebunuh semua dinosaurus kita gak sampai beberapa detik. Ini misi kita udah gagal total. Kita bahkan gak dapat satu pun dari 3 objektif kita di sini. Sekarang kita sembunyi, tapi dengan orang sebanyak ini nyariin kita, gua yakin gak lama lagi pasti bakal ketahuan. Gua nyesel banget bawa Reaper ke sini karena kalau kita mati di sini tuh kita bakal kehilangan Reaper kita. Jadi gua harus cepet-cepet mikirin rencana buat kabur dari sini. Tapi gak lama si Bob yang udah respon dan sekarang lagi ngebantuin teman-teman kita di depan itu melihat notif kita udah kehilangan semua dinosaurus kita. Terus dia tiba-tiba ngomong, kalau Timmy masih hidup kasih dia makan elemen. Hah, gua yang jelas gak sempet ngebales chatnya. Bingung gitu, maksudnya apaan? Kasih Timmy makan elemen? Ini Bob udah gila atau apaan? Dan ya gua baru sadar tadi pas gua ngambil semua barangnya si Bob itu ada sedikit elemen di dalamnya. Tapi gua kayak bingung aja, ngapain gua kasih barang paling berharga di Ark buat dimakan sama monyet putih aneh ini? Tapi dengan kondisi gua kayak gini dan gua yang kebingungan sama si Bob, gak ada waktu buat mikirin rencana apa-apa. Jadi ya gua gak ada pilihan lain. Gua kasih Timmy elemen buat dikunyah-kunyah sama dia. Dan sumpah ini kalau si Bob coba ngeprank gua doang, ini tuh abis dari sini bakal gua bombes dia aja. Si Andes yang kepisah sama gua lagi dikerumunin sama anggota Pokemon. Dia pakai tech rifle itu bisa nahanin beberapa dari mereka. Cuman karena ada bed mereka di lantai 2, itu mereka bisa respon berkali-kali. Sedangkan buat kita itu cukup mati sekali aja langsung tamat. Apalagi amunisi dia juga terbatas. Tapi gua nggak bakal tinggalin teman gua sendiri. Apa nih? Apa nih? Semuanya tadi kenapa? Apaan? Oh. Abis gua kasih makan elemen, Timmy ini langsung berubah jadi monster. Damage dari cakar monster itu bisa dengan gampang ngalahin anggota Pokemon. Terus dia juga ada skill ground slam buat nge-knock dan nge-slow orang. Dan ini sebenarnya bisa dikasih lebih banyak elemen lagi biar makin kuat. Cuman karena gue cuma punya dikit banget doang, ya gak apa-apa lah. Segini juga gue yakin udah cukup. Si John juga ngabarin kita, akhirnya dia ngelihat di mana generator mereka. Dia ngikutin kabel-kabel yang ada di atap dan dia ngelihat ada satu ruangan yang nempel sama atap lantai 2. Cuman masalahnya ruangan itu bukan dari metal, cuman dari tech.
Dan tag di Ark itu adalah bangunan yang dibikin pakai elemen dan darahnya tuh alot banget. Cuman karena kita bawa banyak banget peledak, gue yakin cukup lah buat generatornya. Dan dari atas gue juga ngeliat ada beberapa lantai yang terbuat dari tag. Jadi gue suruh si John pakai banyak aja peledaknya, sekalian bolong tembusin ke lantai 3 biar kita bisa langsung turun nanti. Cuman salah satu kelemahan dari Ferox ini, gue baru sadar tuh berubahnya nggak permanen. Ada batas waktunya yang mana cuma beberapa menit. Jadi gue sama Andes langsung coba sibukin musuhnya di lantai 3 supaya mereka nggak sadar si John lagi manjat genteng buat ke ruangan generator. Tapi Arceus gak bakal biarin kita ngelakuin sesuka kita. Dia langsung majuin kita pakai Therizinosaurusnya. Cuman dengan gua di atas Ferox sekarang, langsung gua jawab tantangan dia. Duel. Dia langsung kena knockback serangan gua. Tapi gua langsung mundur jauh. Si Timmy kena damage sakit. Cuman gak bakal mati kalau sama ginian doang. Tapi yang bikin gua langsung mundur itu karena gua baru tahu kalau Therizinosaurus itu punya skill spesial. Damage dinosaurus ini itu tuh bisa tembus langsung ke player musuh. Jadi meskipun Timmy bisa ngetank damage-nya, karena damage-nya langsung masuk ke player gua, itu gua gak bakal bisa lama-lama berantem sama dia. Karena kalau Timmy gak mati, cuman guanya mati, ya sama aja bohong. Gak mau kasih gua waktu mikir, Arceus langsung majuin gua lagi. Gua coba jaga jarak sebisa gua, tapi karena ruangannya itu sempit, ini tuh jadi susah banget. Dan karena itu Andes jadi gak bisa ngebantuin gua sama sekali. Karena tag rifle dia tuh pelurunya meledak. Yang ada nanti malah ngebunuh gua. Apalagi tim ini tuh darahnya jauh lebih tipis daripada Therizinosaurusnya Arceus. Di tempatnya si John kondisinya juga nggak bagus. Dia ketahuan sama anggota Pokemon yang nge-spawn di bawah. Dan mereka langsung nembakin si John dari bawah buat nge-stopin dia masuk ke ruangan generatornya. Dengan beberapa serangan dari Arceus, armor gua udah hampir rusak semua. Ini kalau dilanjutin, gua pasti banget bakal kalah. Jadi gua pakai ground slam buat ngelampatin Therizino dia dan langsung kabur ke posisi Andes. Kita nggak punya waktu banyak. Gua kasih tahu rencana gua ke Andes. Terus gua kasih semua barang penting gua ke dia, termasuk Reaper kita yang ada di dalam Cryoform. Dan abis dia setuju, gua langsung pakai armor terkuat gua yang gua dapetin dari base rawa mereka. Dan si Andes langsung lari ke tangga lantai 2 buat bantuin si John. Arceus langsung kejar, tapi gua nggak bakal biarin dia lewat tangga ini. Karena kali ini kunci kemenangan kita ada di Andes sama John. Dan gua sama Arceus langsung tuker-tukeran serangan. Abis kasih semua barang penting gua ke Andes tadi, sekarang gua udah gak takut lagi kehilangan apa-apa. Gua bisa main seagresif mungkin. Dengan tim ini gua anterin serangan demi serangan ke Arceus. Tapi karena tim ini levelnya gak gede dan Therizinosaurus dia tuh levelnya tinggi banget, gua ngerasa kayak damage gua tuh bener-bener gak masuk sama sekali. Sedangkan setiap serangan dari Therizino ini itu tuh kelihatan jelas banget efeknya di bar darah gua sama Timmy. Durability armor gua makin berkurang dan makin berkurang. Dan jari gua udah nge-spamin item healing. Gua tahu gua pasti bakal mati kalau gua ngadu damage sama dia. Tapi gak apa-apa. Tugas gua sekarang itu buat ngasih waktu sebanyak-banyaknya ke teman gua. Jadi gua dorong dia sejauh-jauhnya dari tangga ini. Dan gua bisa ngeliat si Arceus tuh makin lama makin desperate. Serangan Therizinosaurus makin ganas dan makin ganas. Armor gua mulai rusak, darah gua makin sekarat. Tapi pas si John bilang dia udah di posisi, gua pakai semua sisa stamina gua buat dorong dia sejauh-jauhnya. Therizino ini langsung menggila. Setiap serangan armor gua pun hancur satu persatu. Dan gua pakai ground slam dan Arceus langsung jatuh dari timingannya. Tapi Therizino ini gak mau berhenti nyerang. Darah gua udah tipis banget. Dan dalam momen itu gua ngelihat Arceus. Gua udah gak takut apa-apa lagi. Tugas gua di sini udah selesai. Kalau gua mati di sini pun gua bakal respon lagi dan datang balik ke sini buat bantuin teman gua. Tapi itu kalau gua mati, gua langsung loncat sejauh-jauhnya gua bisa. Sekarang John. Dramatik banget. Keren. Habis nggak lu? Abis kita kalahin Arceus dan turun ke lantai gua langsung pakai sisa waktu transformasi Feroxnya bareng Andes buat ngebantai semua orang yang nge-spawn di sini. Meskipun darah gua tinggal dikit, tapi ini nggak masalah. Karena kalau orang baru nge-spawn itu nggak punya armor dan nggak punya senjata, jadi bisa kita bunuh dengan gampang. Dan dengan si John ngancurin bed-bed mereka, teman-teman kita di luar jadi dapat keunggulan gede banget. Karena sekarang setiap kali mereka nge-kill anggota Pokemon itu mereka nggak bakal bisa langsung respawn terus maju aja ke depan. Cuman sayangnya teman-teman kita nggak bisa langsung majuin base utama Pokemon dan bantuin kita ngehancurin. Karena generator yang tadi kita letusin itu cuman buat listrik di base-nya doang. Sedangkan masih banyak banget menara turret di luar yang punya generator masing-masing. Tapi nggak apa-apa, tanpa Pokemon bisa langsung nge-spawn di sini, kita bisa dengan gampang lanjutin tugas kita. Ya itu jadi maling. Sekarang kita mau ngebawa Voltron
mereka di lantai 1. Ya, Menurut itu jadi informasi balik. kita di sini tuh mereka nyimpen barang-barang berharga mereka kayak blueprint, senjata sama dinosaurus mereka. Dan abis kita ambil semua, ntar bakal kita pakai semua bom kita buat hancurin fondasi base-nya. Dan kalau misalkan bawahnya hancur, atasnya semua bakal ambruk rata sama tanah. Nah, tapi pas kita lagi siap-siapin bomnya ini, tiba-tiba ada yang ngechat gue dari Discord. Awalnya gue kira ini si Red ya. Cuman pas gue cek, ini ternyata Arceus. Soalnya kita ada Discord buat server art kita dan kayaknya dia tahu username gue dari situ. Dan dia minta kita stop dan tolong jangan hancurin base mereka. Setelah semua yang Pokemon lakuin ke kita, Joko Armando Setiabudi bersama kita, dinosaurus kita, teman-teman kita, sekarang dia minta kita buat ngampunin. Itu gua Andes sama Jun tuh cuman ketawa-ketawa sambil masang bom, tau nggak? Cuman ketawa gua tuh berhenti paling pertama. Gua gak bales dia, tapi Arceus lanjut ngechat gua. Dia tahu kita masuk gara-gara dibantuin seseorang. Dan ini tuh bikin kita agak wanti-wanti sih jujur. Karena abis ngehianatin kita, si Red tadi tuh gak ada kabar lagi. Dan gue udah coba ngekontak dia tapi gak dijawab. Bener cuman juga. Ya kita udah nyampe sejauh ini, gak mungkin kita cabut dari sini cuman gara-gara si Arceus ngechat gue kayak gini. Kita lanjutin aja dulu dan ntar kita baru urusin si Leon dan si Red nanti abis pulang ke base bareng teman-teman kita. Jadi kita ledakin tembok dan kita langsung masuk ke dalam vault roomnya. Dan kita langsung kaget banget. Tempatnya ini tuh lumayan gede ya, jauh lebih tinggi dari lantai-lantai lain. Dan ada berangkas sejauh mata memandang. Ya masuk akal sih soalnya namanya banyak material tentunya. Cuman yang bikin kita kaget di situ itu karena di sana kita ngelihat ada mecha. Dan bagi kalian yang nggak pernah main gamenya, mecha ini tuh kayak senjata tempur late game banget di Ark. Dan meskipun nggak sekuat Reaper atau Giga, tapi kalau misalkan nge-war ini tuh punya fungsi sendiri. Biasanya jadi artillery. Dan pas kita cek, mechanya ini tuh levelnya gede banget. Jadi makin lama gue makin merasa bingung. Kalau misalkan mereka punya senjata kayak gini, kenapa dari tadi nggak dipakai di depan? Apa ini bagian dari rencana mereka buat ambil alih Falguero ya? Kayak yang tadi dibilang sama saya. Atau apa ini malah ada hubungannya sama apa yang Arceus chat ke gue? Udah, gua nggak pengen terlalu mikir. Kita masih ada di dalam base musuh di tengah-tengah perang, kita nggak bisa bom-bom waktu. Jadi ya gua langsung cari di mana mereka nyimpan bom sama amunisi mereka. Dan untungnya meskipun ruangan ini gede, tapi kita tuh bisa cepet banget nyarinya. Gara-gara Pokemon tuh rajin banget, setiap vaultnya dikasih tanda gitu isinya apa. Dan selain kita dapat banyak banget bom C4, kita tuh juga berhasil meminjam banyak banget elemen, armor, senjata, saddle, peralatan, dan bahkan blueprint buat bikin mecha mereka. Dan gue udah langsung kepikiran tuh, loot sebanyak ini tuh ntar bakal kita pakai buat bikin base baru di Genesis bareng Bob sama Uncle Ben. Dan soal mecha ini, ya apapun fungsinya dia di sini, ini tuh tetap senjata musuh kita. Gue coba keluarin Reaper di sini buat hancurin mechanya, cuman ternyata nggak bisa. Soalnya tempat vault room ini tuh ternyata masih terlalu sempit buat keluarin Reaper. Gue yakin sebenarnya tingginya cukup, soalnya mecha aja cukup. Cuman mungkin gara-gara alat-alat di sini sama temboknya jadi ya nggak muat karena Reaper badannya panjang gitu kan. Tapi ya kita udah dapat banyak bom di sini. Ya udahlah ya, gue suruh si John turun ke bawah terus hancurin mechanya pakai bom aja. Cuman gak lama temen kita yang nge-push di luar itu kan makin lama makin deket sama base utama ya. Tapi tiba-tiba ada banyak banget orang dari klan ketiga itu muncul nyerangin temen kita dan anggota Pokemon yang lagi bertahan. Awalnya gue kirain itu anggota Pokemon yang baru nyampe, tapi ternyata bukan. Mereka ini itu dari klan lain yang bukan dari Pulau Falguero. Dan denger kabar kayak gitu rasanya jantung gue tuh langsung loncat. Gue langsung coba spam si Red minta dia jawab chat gue, tapi nggak perlu dijawab sama dia. Rasa takut gue akhirnya terrealisasikan. Di notifikasi aliansi klan, gue ngeliat satu nama tiba-tiba ngebantai banyak banget teman-teman kita. Di atas level 450 mana Garmer, mantan co-leadernya Pokemon, si Leon. Dan sekarang dia udah gabung sama klan dari Extinction. Jujur gue lupa namanya apa, tapi gue yakin umur base ini udah nggak lama lagi. Jadi kita harus cabut secepat-cepat mungkin. Gue langsung minta si John buat pakai bomnya buat hancurin tembok supaya kita bisa keluar dari base ini. Tapi pas si John turun buat memasang bomnya, dia tiba-tiba diem. Apa? Der, tadi kita masuk mah nggak lewat pintu kan ya? Hah? What? Ternyata mechanya ada orang. Si Arceus datang lagi ke base ini dan langsung naikin mechanya. Gue kaget banget soalnya gue udah mastiin sendiri kita hancurin semua bed yang ada di base ini. Yang berarti dia nge-spawn dari base kecil yang jauh
dan jalan dari situ buat nyusup balik ke markas utama mereka. Dan meskipun kita musuh, cuman gue bener-bener kagum aja sama dedikasi dia nggak mau nyerah kayak gini. Gak lama, beberapa anggota Pokemon lain langsung masuk Vault Room-nya juga. Jadi gue langsung suruh si John buat coba alihin perhatiannya Arceus. Dan pas dia udah mulai ngejar si John, gue langsung lari secepat mungkin ke mayatnya Hades dan ambil semua barang dia. Jadi ya, dengan elemen yang tadi kita ambil di tangan gue dan Timmy di pundak gue, lebih gede lagi nih, gue langsung loncat majuin mekanya Arceus. Tapi gue bener-bener terlalu ngeremehin parah mekanya ini. Damage-nya tuh ternyata jauh lebih tinggi dari yang gue bayangin. Apalagi si Timmy ini tuh darahnya belum nge-heal penuh tadi gara-gara ngelawan Therizinosaurus. Ditambah lagi teman-teman kita tuh kewalahan banget perang nahanin dua sisi. Dinosaurus mereka tuh udah luka-luka dan mati lumayan banyak karena nge-push Pokemon dari tadi. Sedangkan sekarang harus ganti jadi defensif karena mereka dimajuin sama klan baru ini. Jadi kita nggak bakal bisa harapin ada bantuan yang datang dari teman kita. Arceus pun gak lama langsung coba bunuh gue pakai pistol laser mekanya. Dan untungnya karena ruangan ini lumayan gede, nggak kayak lorong tadi, gue bisa menghindar dengan loncat jauh pakai Timmy. Nah, tapi di momen ini gue tiba-tiba kepikiran suatu ide. Gue nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak, dan resikonya gede banget. Tapi masih jauh lebih bagus daripada gue nggak ada rencana sama sekali. Gue langsung kasih tahu John ide gue sambil menghindarin serangannya Arceus. Dan abis si John mulai gerak, gue langsung loncat jauh ke tempat yang aman. Ferox itu sebenarnya bisa dikasih makan lebih dari satu elemen, dan fungsinya itu setiap elemen yang kita kasih itu bakal memperkuat Feroxnya. Dan dengan banyak elemen yang tadi kita jarah dari Pokemon, gua sebenarnya sedikit sayang sih elemen sebanyak ini dipakai buat ngasih makan Ferox. Tapi ya kalau misalnya kita mau selamat keluar dari sini, gua nggak bisa nggak ngambil kesempatan yang ada. Si Timmy langsung gua cekokin elemen banyak banget. Jadinya kayak apa dan dengan tuh? ini defense, damage, dan yang paling penting itu kecepatan Timmy langsung naik drastis. Jadi ya gue langsung majuin Arceus lagi. Dan gue ngandelin kecepatannya Ferox ini buat mancing perhatian dan menghindar dari serangan dia. Jadi strategi gue sama kayak tadi pas ngelawan Therizino dia. Gue harus nyibukin Arceus dan ngasih John waktu buat ngelakuin tugas dia. Dan ruangan Vault Room ini malah nguntungin gue, karena tempat ini tuh terlalu sempit buat mecha. Jadi dia nggak bisa gerak berluasa. Tapi ini tuh cukup gede buat Ferox yang bikin gue bisa loncat kemana-mana. Cuman kayaknya Arceus udah belajar dari pertarungan kita yang pertama. Abis gue menghindarin beberapa tembakan laser dia langsung ngabain gue terus nyoba ngejar si John. Gue jadi langsung kejar dia juga. Tapi karena mecha dia levelnya tinggi banget dan Timmy levelnya kecil, bahkan dengan 200% damage tambahan yang gue dapetin dari semua elemen yang gue tadi kasih ke Timmy, itu tuh damage gue rasanya kayak nggak masuk sama sekali. Dan kalau si John sampai mati, ini ya abis udah. Gue nggak bakal bisa kabur dari sini dan semua barang-barang kita bakal hilang. Apalagi gue tuh nggak punya banyak waktu di sini. Selain karena pasukan-pasukannya Leon makin dekat sama posisi kita, itu karena ada efek samping juga kalau misalnya gue kasih Ferox kebanyakan elemen, yaitu waktu transformasinya bakal jadi sebentar banget. Jadi gue harus cepet-cepet mikirin solusi baru. Anggota-anggota Pokemon lain untungnya kayak ngeabain kita. Mereka sibuk banget pergi dari vault ke vault buat ngebawa sebanyak-banyaknya barang mereka buat dievakuasiin. Dan disitulah gua dapet ide. Damage-nya Timmy ini mungkin gak ada apa-apanya buat mekanya Arceus, tapi buat orang-orang yang pakai armor doang, gua bisa dengan gampang nyerang dan ngebunuh anggota Pokemon yang lagi ngeevakuasiin barang mereka. Sebenarnya gua tuh nggak terlalu peduli mereka mau ngamanin barang-barang mereka, karena ya barang-barang yang paling penting tuh udah kita ambil. Dan inventory kita juga udah keberatan, nggak bisa bawa lebih banyak lagi. Cuman di sini tuh gua pengen bikin taruhan sama Arceus. Antara dia mau tetap ngejar teman gua atau dia stop dan bantuin orang mereka yang gua serang. Dan sesuai prediksi gua, dia langsung berhenti ngejar John terus langsung nyerang gua lagi. Dan dengan gampang gua hindarin serangan dia. Gua sengaja cuma bunuh satu orang tadi, itu buat ngelama-lamain dia, karena kalau misalnya langsung gua bunuh semua, ntar dia malah langsung ngejar John lagi. Jadi gua bunuh satu, kabur-kaburan, terus bunuh satu lagi, kabur-kaburan lagi. Pokoknya tugas gua tuh di sini jadi nyamuk. Dan karena gua gangguin, mereka juga jadi nggak bisa fokus evakuasiin barang mereka. Satu demi satu anggota mereka gua bunuh, dan gua bener-bener ngerasain si Arceus ini tuh makin lama makin panik. Soalnya serangan dia makin lama makin cepet, tapi makin berantakan juga. Gua kena beberapa tembakan dia, dan untungnya banget ini Timmy ada damage reduction gara-gara tadi gua kasih banyak elemen. Tapi tetap aja ini gua udah sekarat banget, dan satu kali lagi gue kena serangan itu Timmy pasti banget bakal mati. Dan stamina gue tuh udah mulai habis, tapi gue nggak bisa berhenti bergerak atau nggak Arceus pasti bakal langsung bunuh gue. Gak lama si John langsung kabarin gue kalau persiapannya semua udah selesai. Ini dia segelintir harapan gue buat ngalahin Arceus. Gue langsung loncat jauh kabur ke posisinya si John. Dan mungkin karena dia udah kesel banget sama gue, atau karena dia ngeliat gue yang udah sekarat banget, Arceus tuh langsung tinggalin temen-temennya dan maju ngejar gue. Dia makin dekat dan makin dekat. Kita punya satu nyawa, satu kesempatan.
Dan pas Mac dia udah dekat sama gua, gua pakai semua stamina Ferox gua buat loncat jauh ke belakang dia. John! Wow, banyak banget tuh dia. Kena Tapi enggak kali ya? ini dia udah prediksi gua bakal mancing dia ke ledakan. Jadi dia langsung ngedash ke belakang pakai mekanya, dan dengan gua nggak bisa gerak karena kehabisan stamina, dia langsung serang gua pakai pedang laser, dan Timmy yang udah sekarat pun langsung mati. Semua usaha kita dari tadi, usaha-usaha teman-teman kita dan semua pengorbanan kita, barang dan inventory gua langsung jatuh semua. Sebelum mati gua lempar satu granat terakhir gua ke arah kaki mekanya Arceus sebagai tanda perlawanan terakhir gua. Dan dia bahkan nggak peduli. Damage granat itu nggak ada artinya buat mecha. Dan emang nggak salah. Tapi sayangnya gua bohong. Karena yang gua lempar tadi itu bukan granat. Timmy itu emang terlalu lemah buat ngelawan musuh sekuat dan segede mecha. Makanya ayo kita bakal pakai ternyata monster itu yang rencananya. sebanding. Ternyata ini rencananya memperluas ruangan. Hancur tuh. Dan akhirnya kita berhasil bunuh Arceus. Semua usaha kita dari tadi, usaha-usaha semua teman kita dan semua pengorbanan kita itu enggak sia-sia. Wah, gila. Jadi dengan si John yang berhasil bunuh Arceus, dia langsung ngambil lagi semua barang-barang kita, termasuk loot yang tadi kita ambil dari Pokemon. Dan abis kita respawn, kita langsung jemput dia pakai Quetzal. Di luar base-nya tuh masih rusuh banget. Aliansinya Leon tuh bener-bener ngebantai abis klan-klan teman kita sama sisa-sisa klan Pokemon. Makanya kita juga nggak mau lama-lama di sini. Dengan semua barang-barang penting di tangan kita, nggak lama kita langsung terbang dan berangkat buat pulang balik ke rumah. Oke, jadi udah Tapi, banyak juga jarahannya, Bre ya. Kita udah terbang di udara, tiba-tiba gua denger suara aneh, kayak suara jet. Dan Apaan dari tuh? bawah si Leon ngebekuin Leon. Quetzal kita. Kita langsung gak bisa gerak. Dan dari bawah tanah ada mecha yang tembak kita. Quetzal kita pun mati dan kita langsung jatuh balik ke tanah rawa. Dari jauh kita ngelihat anggota-anggota Pokemon langsung pada kabur terbang pakai Pteranodon dan Wyvern mereka. Dan tiba-tiba chat clan kita tuh langsung rusuh banget. Para petingginya di council langsung nyuruh semua orang buat kabur dan selamatin diri. Si Leon pun di chat global langsung ngomong, mata gua ngelihat ke langit. Mereka di sini. Apaan nih, Bre? Wah, udah habis ya, Bre ya. Aduh, ya beneran udah habis ternyata. Ya. Ini mungkin masih part awalnya ya, Bre ya. Dan memang aduh, kok udah habis. Kita lihat komentar-komentarnya. Jadi ya oke, ini ada sedikit. Jadi ini video ini part 4 dari 3 video sebelumnya, ngebahas pengalaman 2 teman gua si John. Pengalaman ini berturut. Oke, ya seperti itulah, Bre ya. Alah, dan ternyata udah habis, Bre. Aduh, ya kirain udah ada sampai gimana, tapi masih bersambung lagi. Jadi kita harus menunggu sampai di game Dinosaurus part 5-nya. Kira-kira gimana, Bre? Kayaknya susah banget. Jadi kemungkinan pengalamannya mereka ini kekalahan yang telak ya, Bre. Bisa jadi, atau mungkin juga kemenangan yang dramatis. Oke, Bre, cukup sekian dulu ya kesempatan kali ini ya. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video rasa selanjutnya. Jika orang panjang akhir kalem, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap. Keren nanggung, Bre. Konten animasi lucu.